Sayyidina Maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma'afil mila salatan wa salaman da'imaini bidawami mulkila wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marra amma ba'du. Alhamdulillah, segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan kita di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kita tamunya Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kita hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, merupakan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita dikumpulkan di bainal maghribain, antara waktu maghrib dan isya. Nah, itu Habib Abu Bakar bin Abdullah terus beliau bilang bainal maghribain hatta zimmatil jannah. Itu antara maghrib sama isya itu harta karunia surga. Harta karunia surga. Sehingga mereka di dalam amal ibadah itu lebih menekankan antara maghrib dan isya. Jadi ketika maghrib sama isya itu mereka lebih sungguh-sungguh di dalam beribadah. Sebab sebagaimana Nabi SAW bilang, waktu antara maghrib dan isya itu adalah waktu al-awabin. Nah, kita tahu antara maghrib sama isya ada sholat namanya sholat al-awabin. Ya, sholat awabin. Artinya apa itu? Sholat di saat atau ketika orang-orang itu sedang lalai. Ketika orang-orang sedang lalai, jauh dari mengingat Allah, tapi mereka beribadah mengingat Allah Subhanahu wa taala, adalah mereka orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, barang siapa yang sholat maghrib, man suma sholat ba'da maghrib sita rakaatin la yufsilu baina dunya la yufilu bikalami dunya yudilna asra isnatas sana, maka dia seakan-akan beribadah selama 12 tahun. Habis maghrib dia sholat sunnah 6 rakaat. Sunnah 6 rakaat kata Nabi Muhammad, maka seakan-akan dia ini beribadah selama 12 tahun. Beribadah full selama 12 tahun. Gimana caranya? Mau 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, silakan. Mau 2 rakaat salam kemudian sholat, kemudian langsung 4 rakaat baru salam, silakan. Atau mau 4 baru dijadikan 2, silakan. Artinya man sholat pada maghrib sita rakaatin, barang siapa yang sholat setelah sholat maghrib 6 rakaat, layub silu baina dunia, kemudian di dalamnya nggak disusupin perkataan dunia. Artinya antara sholat satu ke sholat yang satu dia nggak bicara tentang dunia. Nah, nggak bicara tentang dunia. Apa kata Nabi Muhammad? Yudilna lahu isnata asrosanah, maka seakan-akan dia beribadah selama 12 tahun. Lihat anugerahnya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang mau memakmurkan antara waktu maghrib sama isya ini dengan ibadah, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat 6 rakaat kata Nabi Muhammad, tapi ibadah seperti beribadah selama 12 tahun. Coba ma'asyiral muslimin, seandainya kita rutinkan 10 hari aja, maka dihitung sama Allah apa? Seperti beribadah selama 120 tahun. Bayangkan coba kalau kita rutinkan 1 bulan 30 hari. Bayangkan 12 kali 30 berapa? Seakan-akan kita beribadah selama 360 tahun. Kalau kita rutinkan selama 1 bulan, bayangkan berapa umur kita? 1 tahun kita rutinkan, 2 tahun, 10 tahun kita rutinkan, berapa banyak anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan kita umatnya Nabi Muhammad adalah umat yang paling beruntung. Umurnya nggak panjang kata Rasulullah, baina sitin wa sab'in, antara 60 sampai 70, akan tetapi dia beribadah di dalamnya ngalahin umat-umat terdahulu di dalam amal ibadahnya mereka, yang mereka umurnya 1000 tahun. Nabi Musa bayangkan, Nabi Nuh juga umurnya berapa? 1000 tahun lebih, 1100 berapa begitu. Tapi di antara dakwah yang begitu panjang, umur yang begitu panjang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Muhammad baina sab'in wa sittin, antara 60 sampai 70 tahun, tapi di dalamnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sholat setelah sholat maghrib, kemudian dia sholat sunnah 6 rakaat, bakal dihitung sama Allah dia ibadah selama 12 tahun. Tapi satu syaratnya kata Nabi Muhammad, di antara sholat tadi jangan disusupin perkataan dunia. Jangan, gimana? Tadi usaha lancar kah? Gimana pekerjaan tadi? Sudah cair kah? Gimana sudah terima kah ini? Jangan ya. Tapi apa? Tetap ibadah. Jangan sampai ada perkataan dunia antara salam di dalam sholat tadi itu, maka dihitung sama Allah seperti ibadah selama 12 tahun. Masya Allah, anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga bagi kita umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dulu
Salafuna soleh ngajarin kita setiap habis maghrib jangan kita kosong gitu aja, tapi ibadah, kita taat sama Allah. Bahkan Allah puji kepada mereka yang beribadah di antara maghrib sama isya itu, mereka yang bangun ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala bilang tatajaffa junubuhum 'anil madajji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka yang jauh dari lambungnya apa? Enggak bersandar. Mereka bukan tidur habis maghrib, mereka enggak tidur. Mereka enggak baring-baring, tapi mereka pakai untuk ngaji, untuk sholat, untuk baca ratib, atau untuk taklim majelis kayak kita seperti ini. Masya Allah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mau memakmurkan rumahnya Allah dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini kita yang memakmurkan rumahnya Allah. Dijanjiin sama Nabi SAW. Nabi SAW bilang, kelak nanti di yaumil qiyamah, di padang mahsyar, semua manusia dalam keadaan takut, dalam keadaan menangis. Semuanya diantaranya ada yang tenggelam karena keringatnya, ada yang mereka dalam keadaan berhimpit-himpitan, berdesak-desakan, sampai dikatakan mereka, orang-orang kafir, mereka katakan, ya Allah cepatkan dari saya ini padang mahsyar, kemudian lebih baik saya dimasukkan ke dalam neraka daripada tersiksanya di padang mahsyar. Padahal kita tahu neraka lebih parah siksanya dari padang mahsyar. Di hari yang menakutkan tadi, itu punya keberuntungan bagi orang-orang yang gemar dengan masjid. Subhanallah, Allah punya kasih ikatan kita dengan rumahnya Allah. Allah kasih kaitkan kita dengan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Apa? Itu Nabi SAW bilang tentang orang-orang yang gemar memakmurkan masjid. Apa kata Nabi Muhammad? Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Nah, orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid, terikat dengan masjid, kelak nanti di hari kiamat Allah masukkan dia di dalam 7 golongan. Di antaranya siapa? Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Orang yang punya hubungan kaitan dia dengan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dia senang makmurkan rumahnya Allah. Ketika waktu sholat, dia datang ke masjid sholat. Ketika waktu keluar dari maghrib, keluar dia niat, oh ya Allah saya mau kembali lagi di waktu isya. Ketika masuk waktu isya, keluar lagi nanti saya niat, ya Allah saya niat subuh saya mau sholat lagi di masjid. Niat pas subuh masuk, niat lagi, ya Allah nanti saya zuhur mau masuk di masjid lagi. Terserah, dia punya hubungan sama masjid. Kemudian dia selalu memakmurkan rumahnya Allah. Wah, kayak kita ini dengan duduk, dengan ibadah, dengan keadaan seperti ini, majelis taklim seperti ini, ambil kabar nanti di hari yang menakutkan, di hari yang menyeramkan di padang mahsyar, kita masuk di antara 7 golongan tadi itu, dapat apa? Ruangan VIP. Dijanjikan Nabi Muhammad apa? Ruangannya VIP, tempatnya nggak desak-desakan, tempatnya luas, dingin. Kalau kita mau sekarang bilang mungkin AC, dapat kursi yang istimewa. Kenapa? Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Sebab orang ini gemarnya di rumahnya Allah. Senengnya orang ini di rumahnya Allah. Dia selalu punya ikatan orang ini di rumahnya Allah. Sehingga punya hubungan dia dengan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Punya kaitan dia dengan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka orang-orang yang selalu memakmurkan masjid adalah mereka orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi bilang, kita kan dianjurkan sama Rasulullah untuk apa? Husnuzon terhadap semua manusia. Mau itu siapapun kita husnuzon sama dia. Mau bagaimanapun kita husnuzon kepada orang tersebut. Akan tetapi ketika kepada mereka yang selalu memakmurkan masjid, kita dianjurkan sama Rasulullah untuk lebih husnuzon lagi terhadap mereka. Sampai Nabi Muhammad bilang, idza ra'aitum rajulan ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Kata Nabi Muhammad, jika salah seorang di antara kalian melihat orang yang gemar dengan masjid, senang dengan masjid, apa kata Nabi Muhammad? Fashhadu lahu bil iman. Persaksikanlah sesungguhnya orang itu adalah benar-benar orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab dia gemarnya di rumahnya Allah. Dia senangnya di rumahnya Allah. Dia punya hubungan di rumahnya Allah. Dia gemarnya memakmurkan rumahnya Allah. Waktu sholat dia sholat, waktu pengajian dia datang, waktu maulid Nabi dibikin dia datang, Isra Mi'raj dibikin dia datang, peringatan Muharram dia datang, acara apa di masjid dia datang. Kalau mungkin dia nggak datang, dia punya ikatan, ya Allah saya pengen hadir tapi mungkin saya nggak bisa datang karena sakit atau apa, atau dia sumbang hartanya untuk acara tersebut, untuk masjid tadi itu. Apa kata Nabi Muhammad? Idza ra'aitum rajulan ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Kalau kalian ketemu sama orang yang gemarnya dengan masjid, maka kata Nabi Muhammad, persaksikanlah mereka adalah sebaik-baiknya orang beriman. Sebaik-baiknya iman bagi mereka yang senang memakmurkan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kayak kita seperti ini, bainal maghribain,
antara maghrib sama isya kita gunakan untuk ibadah. Tadi kita bilang Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus, beliau bilang harta karunia surga itu antara waktu maghrib sampai isya. Ya, kenapa? Sebab itu waktu awabin. Waktunya awabin. Kenapa? Itu di saat orang-orang lagi lalai, orang-orang lagi lupa. Tapi mereka memakmurkan waktu tersebut dengan sholat, dengan ibadah, bahkan dipuji sama Allah. Allah sebutkan tadi di dalam Al-Quranul Karim. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Dipuji sama Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi masuk dalam masjid ketika habis maghrib. Kemudian Nabi lihat ada golongan yang sedang baca Quran, ada golongan yang sedang menghafal Quran, ada yang sedang ta'lim, ada yang sedang lagi duduk berzikir. Semuanya perkumpulan tersebut dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Memakmurkan antara maghrib sampai isya. Itu sampai dulu salafun saleh mereka bilang, itu dulu ada salah satu bangsa Al-Qaf, dia hobinya berdagang, hobinya dagang, pergi ke Syam. Dari Hadramut dia pergi ke Syam, pergi beli barang. Kemudian ketika dia beli barang, dia sampai di Hadramut, dia jual itu barang, dijual itu barang. Sampai suatu waktu ketika ini bangsa Al-Qaf ini dia pergi ke Syam, beli modal, beli sembako, beli apa untuk dia jual nanti di Hadramut. Ketika dia beli perbelanjaan yang banyak, baju, pakaian, kain, semua dia beli yang banyak. Kemudian pulang. Ketika pulang perjalanan sampai di negaranya di Hadramut. Ketika sampai di Hadramut, si penjual tadi ini bingung, sebab dia tadi bawa uang banyak, sisa penjualan. Sampai rumah uangnya hilang, nggak tahu di mana. Maka dicari di sela-sela pakaian, dicari, nggak dapat ini uang. Bingung dia cari. Sudah, wah subhanallah, masuk waktu maghrib, azan maghrib, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya udah, dia pergi ke masjid sholat. Subhanallah, anaknya dia mau niat baik, bantu si abah nyari uangnya yang hilang. Kemudian orang tuanya sholat di masjid. Habis dia sholat, dia bikin pengajian taklim seperti ini, dia ngajarkan juga ilmu agama. Itu anaknya nyari, ternyata dapat itu uang, dapat uang sisa penjualan. Seneng dia. Ketika seneng, dia kasih tahu uminya, wahai umi, ini saya dapat sisa uang jualannya abah tadi, sisa beli barangnya saya dapat. Saya mau ke masjid ngasih tahu abah bahwa uangnya ketemu. Lari si anak dengan gembiranya ngasih kabar abahnya uangnya ketemu. Sampai masjid dia bilang, abah, ini uang ketemu. Uang yang tadinya hilang sudah ketemu. Alhamdulillah ketemu. Itu si abah ketika bilang gitu, tunggu, jangan kamu pergi, tetap di sini. Marah dia. Selesai pengajian, sholat isya, habis sholat isya pulang. Itu sampai di rumah itu anak dimarahin, diomelin habis-habisan. Kenapa? Mereka tahu antara maghrib sama isya itu makruh membicarakan perkara dunia. Itu mereka nggak mau. Sampai itu Nabi SAW bilang, bukan, salafun soleh bilang antara maghrib sama isya itu lebih baik mataku dicucuk dengan besi panas, lebih pantas daripada aku membicarakan perkara dunia. Daripada cerita perkara dunia, perdagangan habis maghrib sama isya, itu lebih pantas mataku dicucuk dengan api yang sangat panas itu tadi. Sampai seperti itu mereka, sehingga itu anak dihukum. Engkau nggak punya akhlak, engkau belum sempurna di dalam akhlakmu. Hari ini saya suruh kamu untuk pergi keluar. Ditaruh anak itu di pesantren, taruh di luar kota sana di pesantren, suruh mondok. Sampai berapa tahun kembali lagi, sudah kembali lagi, baru apa? Baru dimaafkan kesalahan si anak tadi. Gara-gara apa? Bahas perkara dunia antara maghrib sama isya. Kenapa? Mereka kaum solihin tahu berharganya waktu maghrib sampai isya itu. Makanya dikatakan namanya al-awabin, antara maghrib sama isya. Makanya kita kalau lihat mungkin orang-orang tua kita dulu, ustadz-ustadz, kiai-kiai, guru-guru kita dahulu, mereka itu waktu maghrib sampai isya dijaga bener-bener, nggak mau diganggu. Bahkan kami itu di Palu, di Sulawesi Tengah, ada salah satu rumah itu guru, orang tua di sana, mereka taruh tulis kertas antara maghrib sama isya dilarang bertamu. Nggak mau dia bertamu. Kenapa? Di situ dia ratib, di situ dia ngaji, dia kumpulkan anak-anaknya, terus dia baca ratib rame-rame, terus dia simak bacaan hafalan Quran anak-anaknya. Sampai waktu isya mereka sholat, baru bisa lagi untuk berbaur dengan yang lainnya. Kenapa? Berharganya waktu tersebut. Dan alhamdulillah kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan waktu tersebut, enggak dengan sia-sia, bukan dengan maksiat, bukan dengan yang lain, akan tetapi dengan menuntut ilmu dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian habis ini kita bakal sholat isya.
kita bakal sholat isya. Itu Nabi SAW bilang tentang keutamaan sholat isya yang luar biasa. Ada hal yang sangat luar biasa setelah sholat isya. Apa kata Nabi Muhammad? Kata Nabi Muhammad, man sholat ba'dal isra, man sholat ba'dal isya arba rakaatin. Man sholat ba'dal isya arba rakaatin kami selihina min lailatul qadar. Barang siapa yang sholat setelah sholat isya, dia sholat sunnah 4 rakaat. Ya, 2 kali salam, 2 kali salam, selama 4 rakaat. Apa kata Nabi Muhammad? Kami selihina min lailatul qadar. Maka seakan-akan dia beribadah di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kita tahu apa? Yang diberikan sama Allah kapan? 10 terakhir di malam-malam bulan Ramadan. Ya, para ulama bilang 30 malam dari bulan Ramadan diantaranya malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih mulia daripada 1000 bulan. Tapi itu intinya nanti di sana. Tapi Nabi ngasih kita mencicipi. Itu parfum kalau sebelum kita beli kan ada testernya. Ya, testernya kita oles, kita cium. Nah, itu kata Nabi Muhammad yang aslinya nanti di malam bulan Ramadan. Tapi testernya bisa kita nikmatin setiap malam. Setiap habis isya kita sholat sunnah 4 rakaat. Apa kata Nabi Muhammad? Kami selihina min lailatul qadar. Seakan-akan kita sholat di malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar. Subhanallah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Belum dihitung lagi sholat berjamaah. Belum dihitung sholat berjamaah. Nabi bilang tentang keutamaan sholat berjamaah. Apa kata Nabi Muhammad yang mereka sholat isya berjamaah? Man sholat isya fi jamaah. Man sholat isya fi jamaah hatta yumsiha. Barang siapa yang sholat isya berjamaah. Barang siapa yang dia sholat isya berjamaah, maka dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari waktu isya sampai waktu subuh. Man sholat isya fi jamaah karena fi zimmatillah. Man sholat isya fi jamaah karena fi zimmatillah hatta yusbiha. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di waktu subuh. Di waktu subuh. Kemudian dalam riwayat lain juga Nabi bilang, man sholat isya fi jamaah, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka dia seakan-akan menghidupkan setengah malam dengan ibadah. Seakan-akan dia menghidupkan setengah malam dengan ibadah. Dia sholat isya berjamaah, tapi dia dicatat sama Allah. Habis isya dia tidur. Habis isya dia tidur, maka dicatat sama Allah apa? Gara-gara sholat berjamaahnya dia ditulis orang yang beribadah setengah malam. Setengah malam itu malam kalau kita mau bilang mungkin dari jam 7 sampai jam 5 subuh. Ya, ada 10 jam. Setengahnya itu dipakai untuk ibadah. Dari jam 7 tambah 5 jam, 8, 9, 10, 11, 12. Dari jam 7 sampai jam 15 itu dihitung kita ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tidur. Padahal mungkin kita lagi duduk sama keluarga, kita lagi ceritaan sama keluarga, tapi gara-gara sholat isya berjamaah dicatat sama Allah apa? Beribadah selama setengah malam. Makanya jangan kita tinggalin sholat berjamaah. Sesusah apapun kita, secapek apapun kita, selemah apapun kita, usahakan sholatnya berjamaah. Nabi SAW semasa hidupnya nggak pernah ninggalin sholat berjamaah. Nggak pernah ninggalin, walaupun Nabi sakit. Nabi sakit datang cari masjid, pengen berjamaah, datang ke masjidnya dalam keadaan dipopoh, dalam keadaan digendong untuk sampai ke masjid. Kemudian sampai di masjid apa? Mau cari sholat berjamaah. Nabi Muhammad nggak pernah ninggalin sholat berjamaah seumur hidupnya. Maka kita jangan sampai ninggalin sholat berjamaah. Sebisa mungkin kita sholat berjamaah. Cari teman yang sudah sholat, ajakin sholat lagi untuk sholat berjamaah. Kemudian ajak anak kita untuk ikut sholat berjamaah, sehingga apa? Kita dapat pahala berjamaah. Kemudian isya berjamaah dihitung beribadah karena goma nispulail, ya. Man sholat isya fi jamaah karena goma nispulail. Yang sholat isya berjamaah seakan-akan dia beribadah setengah malam. Kemudian kata Nabi Muhammad, habis isya subuh, dia subuh berjamaah. Sholat subuhnya berjamaah, mau di masjid silakan, mau di rumah dengan istrinya sholatnya, yang penting berjamaah. Yang penting berjamaah. Apa kata Nabi Muhammad? Man sholat subha fi jamaah karena goma kullalailah. Yang sholat subuhnya berjamaah, maka dia telah menghidupkan satu malam dengan ibadah. Satu malam dengan ibadah. Dari jam 7 malam sampai waktu subuh dihitung sama Allah dia ibadah. Gara-gara apa? Sholat subuh berjamaah.
anugerah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mau meniru bagaimana baginda Nabi Muhammad dalam melakukan ketaatan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat Isya berjamaah dicatat ibadah setengah malam. Yang sholat subuh berjamaah dicatat karena goma kullalaila, dicatat sama Allah dia sholat satu malam full. Sholat satu malam full. Waktu kita tahu 2 rakaat di waktu malam seperti harta karunia surga. 2 rakaat di tengah malam seperti harta karunia surga. Bayangkan kalau dia sholat 1 jam bisa berdapat berapa rakaat tuh? Ratusan rakaat. 1 jam bisa dapat ratusan rakaat. 5 jam bayangkan kalau 1 malam dia pakai untuk ibadah. Semuanya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita umatnya Nabi Muhammad. Maka jangan sampai kita sia-siakan waktu tersebut. Jangan sampai kita lalai di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lupa menjalankan sunahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan sunah-sunahnya Nabi Muhammad yang biasanya nggak sholat witir, sholat witir. Itu Nabi bilang, aku diwajibkan untuk 3 perkara, akan tetapi tidak diwajibkan bagi kalian. Artinya apa? Sunnah bagi kalian apa? Sholatul witir, wan nahar, wa sholatul duha. Sholat witir, ibadah kurban, dan sholat duha. Ini bagi Nabi Muhammad wajib. Tapi bagi kita umatnya Nabi Muhammad itu sunnah. Maka jangan sampai kita tinggalkan. Yang nggak biasa witir, witir. Sholat witir minimal 3 rakaat. Nggak kuat 3 rakaat, mungkin kecapean. Boleh 1 rakaat, tapi jangan diseringkan. Jangan sering-sering. Mungkin sesekali boleh karena capek, karena lelah. Boleh 1 kali. Akan tapi kita tahu 1 kali itu kalau dirutinkan hukumnya makruh. Kalau 1 kali tiap malam 1 kali, udah 1 kali aja dah. Allahu Akbar, Allahu Ahad, qul a'udzu falaq, qul a'udzu bin nas. Salam selesai. Boleh. Tapi kalau kita rutinkan itu jadi hukumnya makruh. Kalau bisa 3 kali silakan 3, batasnya 11. Mau lebih dari itu boleh, tapi sholat sunnah mutlak. Ada yang mau tahajud, silakan ibadah. Bentuk ketaatan kepada Allah bermacam-macam. Nah, mau yang puasa, ada yang bentuk ibadahnya dengan taatnya kepada Allah dengan sholat, ada yang dengan sedekah, dengan apapun itu, dengan amal baik, taat sama orang tua, taat sama Allah, itu termasuk bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita sia-siakan. Terlebih lagi di waktu-waktu yang mulia seperti ini, jaga. Itu juga habis maghrib sama isya, waktu awabin, waktu mulia. Kemudian juga Nabi Muhammad bilang, waktu awabin itu waktu subuh, habis subuh, habis kita sholat isyraq sampai sebelum waktu zuhur. Artinya apa? Masuk duha. Waktu duha itu termasuk juga waktu awabin. Makanya dikatakan waktu awabin atau waktu di mana orang-orang itu dalam keadaan sibuk, dalam keadaan lalai sama Allah, dia dalam keadaan ibadah. Kapan? Di waktu duha dan di waktu antara maghrib sama isya. Kadang ada yang orang di waktu pagi sibuk dengan pekerjaannya. Ya, usahakan kata Nabi Muhammad apa? Sholat duha. Yang mungkin kerja jam 7 atau jam berapa, sempetin sholat duha baru jalan. Ya, sempetin sholat duha. Mereka yang selalu jaga sholat duha, itu Nabi Muhammad bilang, ma faqara ma'ad duha laisal gina ma'azina. Kata Nabi Muhammad, nggak ada orang miskin gara-gara sholat duha. Nggak ada orang miskin gara-gara sholat duha. Laisal gina ma'azina. Nggak ada orang maksiat jadi kaya. Orang yang suka zina jadi kaya, nggak ada. Nggak ada. Pasti dia bakal hancur sehancur-hancurnya. Tapi nggak ada juga orang miskin gara-gara sholat duha. Makanya, kalau kita mau sukses dunia akhirat, mau bahagia di dunia akhirat, jaga sholat duha. 2 rakaat boleh. Oh, kita punya hajat, Habib, saya punya hajat besar apa? Mau umroh. Oh, saya punya hajat besar mau beli kapal mungkin. Oh, saya punya hajat besar mau beli tambak, mau apa? Pokoknya hajat saya gede. Perbanyak sholat duhanya. Yang biasa 2 tambah 2 lagi jadi 4. Oh, hajatnya besar Habib, saya mau ngasih orang tua saya berangkat umroh atau mobil atau apa. Tambah mungkin biasanya 2 jadi 6. Atau mungkin tambah 8. Habib, saya ini mau ujian, mau dapat ranking 1 mungkin dalam sekolahnya, tambah mungkin biasanya sholat duhanya 2, tambah 2 lagi jadi 4. Kenapa? Allah bakal lihat. Allah bakal lihat kesungguhan hamba tadi itu dengan tambahan di dalam ibadahnya tadi itu, sehingga yang mereka di dalam istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dipuji, disenengin sama Allah Subhanahu wa taala, curi perhatiannya Allah dengan apa? Amal ketaatan tersebut. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita lengah dengan ampunan yang dijanjikan sama Allah. Oh, saya nggak usah sholat duha, nggak apa-apa, Allah Maha Pengampun. Oh, saya nggak usah sholat, nggak apa-apa, Allah Maha Pengampun. Hati-hati.
Jangan sampai kita tergoda sama setan. Aduh, saya sholatnya nanti aja udah gampang. Ini kan bisa di jamak lah, apalah, gimana lah, nanti aja saya gampang. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih. Iya bener. Tapi jangan kita gunakan itu untuk apa? Untuk jadi alat. Kita lengah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakan waktu kita untuk ibadah. Yang habis maghrib biasanya ngaji. Yang biasanya habis maghrib hafalan Quran atau hafalan yang lainnya, silakan. Hafalan hadis dia mau silakan. Yang habis maghrib baca ratib. Yang mungkin dia taklim, yang taklim silakan taklim. Yang penting jangan sampai di antara maghrib sampai isya dia gunakan waktunya itu dalam keadaan sia-sia. Gunakan untuk mendekat sama Allah, gunakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan waktu tersebut mutiara. Kemudian makmurkan rumahnya Allah sehingga digolongkan jadi apa? Umarul masajid, orang-orang yang gemar memakmurkan rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita biarkan rumahnya Allah. Itu Nabi SAW ketika beliau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, dua hal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Apa? Yang pertama, beliau membangun masjid terlebih dahulu. Beliau belum punya rumah, belum tahu di mana tinggalnya, tapi yang hal pertama dilakukan oleh Nabi Muhammad apa? Membangun masjid. Membangun masjid, rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ini rumahnya Allah, lebih berhak kita muliakan daripada rumah kita. Lebih berhak kita muliakan daripada rumah orang tua kita. Rumahnya Allah ini lebih berhak kita mewahkan, kita baguskan, kita renovasi daripada rumah kita sendiri. Sebab ini rumahnya Allah. Aset untuk kita akhirat kita. Kalau kita perbagus masjid, kasih enak masjid, kasih bagus kipasnya apa semua, yang senang apa? Orang yang datang. Tambah banyak kita yang nyumbang, tambah dapat. Tapi kalau kita bagusin rumah kita, yang dapat kita sendiri. Yang dapat ya orang-orang dalam rumah kita. Tapi kalau rumahnya Allah, itu lebih besar pahalanya daripada yang lainnya. Jadi Nabi ketika hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, yang pertama dikerjakan oleh Nabi Muhammad adalah membangun masjid. Kemudian yang kedua apa? Nabi mempersatukan antara kaum Quraisy sama kaum Ansor. Nabi mempersatukan dulu di antara keduanya ini. Lihat bagaimana Nabi SAW membangun ukhuwah di dalam Islam. Sehingga Nabi mempersatukan antara kaum Muhajirin sama kaum Ansor. Sehingga apa? Mereka itu hidup dalam keadaan rukun, dalam keadaan damai. Bahkan dikatakan al-muslim akhul muslim. Muslim dengan yang lainnya itu adalah saudara. Muslim dengan yang lainnya itu adalah, dengan muslim yang lainnya adalah saudara. Maka ayo kita makmurkan rumahnya Allah, kita hidupkan rumahnya Allah dengan amal ketaatan. Tadi kita bilang habis maghrib, yang mau sholat habis maghrib 6 rakaat seperti beribadah 12 tahun. Yang habis isya dia sholat 4 rakaat sholat sunnah, mau itu ba'diyah isya, mau 2 rakaatnya yang lain itu adalah sholat witir, atau mungkin dia mau sholat hajat, atau dia mau sholat apa, yang penting dia sholat 4 rakaat. Kata Nabi Muhammad, kami selihina min lailatul qadar, seakan-akan dia sholat di malam Lailatul Qadar. Kita tahu tadi malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih mulia daripada malam 1000 bulan. Bayangkan, 1 rakaat Allah hitung 1000. Kita kalau 4 rakaat jadi dihitung sama Allah 4000 bulan. 4000 bulan kali dalam 30 hari. Kita dapat 1 bulan kalau kita amalkan 4 rakaat, dihitung sama Allah amal ibadah selama 120.000 bulan. 120.000 bulan tuh kalau dijadikan tahun berapa lama tuh? Berapa banyak? Lihat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imamul Haddad bilang 1000 bulan kurang lebih 84 tahun atau 83 tahun. 1000 bulan. Bayangkan kalau 120.000 bulan, berapa ratus tahun Allah kasih cuma gara-gara apa? Salat ba'da isya 4 rakaat. Dihitung sama Allah seperti kita sholat di malam Lailatul Qadar. Makanya muslim jangan kita tinggalkan sunnahnya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, man ahya sunnati faqad ahabani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah benar-benar mencintai aku. Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Dan barang siapa yang menghidupkan sunnahku, dia benar-benar dalam mencintai aku. Dan barang siapa yang mencintai aku, kata Nabi Muhammad, yang mencintai aku, maka dia bakal di surga bersamaku, dimasukkan surga bersamaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sih amal untuk mendapatkan cintanya Nabi Muhammad? Yang menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad. Nggak ada cara. Kita mau cari cara untuk dicintai Nabi Muhammad bagaimana? Hidupkan sunnahnya Nabi Muhammad. Hidupkan sunnah Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad bilang, man ahya sunnati faqad ahabani. Yang menghidupkan sunnahku faqad ahabani. Faqad yakni bermakna taukid, artinya sangat. Yang menghidupkan sunnahku berarti dia ini benar-benar sangat mencintai aku.
dan barang siapa yang mencintai aku kelak nanti di dalam surga bersamaku. Artinya apa? Hidupkan sunnah Nabi Muhammad. Masuk masjid kaki kanan sunnah, ikutin. Keluar masjid kaki kiri sunnah, ikutin. Makan dalam keadaan duduk, ikutin. Minum dalam keadaan duduk, ikutin sunnahnya Rasulullah. Hafalkan doa-doa pendek. Doa mau tidur baca yang dari Rasulullah, mau makan baca doa seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, selesai makan baca doa seperti diajarkan oleh Rasulullah. Ikutin hal-hal seperti itu. Dalam perjalanan bagaimana tata caranya, adabnya di dalam perjalanan. Mau jalan baca doa, mau pergi bekerja baca doa. Hindari hal-hal yang tidak disenangi Nabi Muhammad. Hindari hal-hal yang tidak disenangi Nabi Muhammad dan lakuin hal-hal yang termasuk disenangi Nabi Muhammad. Yang kesunahan Nabi Muhammad lakuin. Yang membuat Nabi gembira lakuin. Sehingga apa? Sehingga kita menjadi orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Kita hidup tujuannya menyenangi Nabi Muhammad. Sebanyak apapun dosa kita, seburuk apapun kita, bahkan ini majelis dibuat untuk semuanya orang, untuk semua orang, nggak ada batasan. Ini majelis dibuat khusus orang baik, nggak. Tapi ini majelis dibuat untuk orang yang baik, orang yang jahat, semuanya untuk dibuat majelis ini tujuannya untuk mereka semuanya, untuk kita semuanya. Di majelis bukan tujuan untuk orang baik, enggak. Tapi untuk orang jahat silakan kalau mau hadir, sebab mereka orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang paling dekat sama Nabi. Nabi bilang, apa kata Rasulullah? Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku akan aku berikan kepada umatku yang gemar melakukan dosa besar. Yang mereka gemar, senang melakukan dosa-dosa besar, itu bakal dapat juga syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Makanya beliau bilang, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku akan aku berikan kepada umatku yang gemar melakukan dosa-dosa besar. Maka ini majelis untuk semuanya. Mau pendosa seperti saya khususnya, untuk majelis ini juga dibuatkan untuk saya. Atau mungkin yang dosanya sedikit, dibuatkan juga majelis ini untuk mereka semuanya. Kenapa? Sifatnya umum. Dan Nabi Muhammad SAW sangat cinta kepada orang-orang yang mau kembali sama Allah. Orang-orang yang mau kembali sama Allah itu sangat dicintai Nabi Muhammad. Sampai kita tahu itu ketika Taif, Nabi diusir dari Taif. Kita dengar riwayat itu, Nabi diusir, Nabi dicaci. Bahkan penduduk kota Taif itu mengeluarkan orang-orang gila. Untuk apa? Ngusir Nabi Muhammad. Diusir Nabi Muhammad dalam keadaan terhina. Ketika diusir, itu penjaga malaikat marah sama Rasulullah. Marah sama penduduk kota Taif. Mereka bilang, ya Rasulullah, boleh nggak kami ini nimpakan gunung ini untuk penduduk kota Taif supaya mereka ini tergencet. Kenapa? Mereka orang-orang yang jahat dan mereka mencoba membunuhmu. Mau membunuhmu. Apa amal yang paling buruk sih? Kita mau tahu. Apa amal yang paling buruk? Selain membunuh Nabi, itu paling buruk udah. Mau coba bunuh Nabi, mau nyakitin Nabi, itu amal paling buruk. Itu dilakukan penduduk kota Taif. Tapi sejahatnya mereka, sejahat sama Rasul SAW, apa kata Nabi Muhammad? Nabi Muhammad doain sama mereka. Nabi Muhammad bilang, ya Allah, Allahumma di kaumi. Ya Allah, beri hidayah sama kaumku. Nabi Muhammad nggak bilang Allahumma di haula. Allahumma di haula. Ya Allah, beri hidayah sama mereka. Bahasanya Nabi Muhammad enggak seperti itu. Ya Allah, beri hidayah sama mereka, enggak. Tapi Nabi Muhammad bahasanya Allahumma hdi kaumi. Ya Allah, beri hidayah sama kaumku. Lihat sayangan Nabi Muhammad sama mereka. Cintanya Nabi Muhammad sama mereka. Nabi enggak pakai bahasa mereka, tapi Nabi Muhammad pakai bahasa, ya Allah, beri hidayah kaumku. Kemudian Nabi cari alasan di hadapannya Allah supaya Allah enggak marah sama mereka. Apa kata Nabi Muhammad? Fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, mereka belum tahu. Mereka belum kenal, mereka belum paham. Saya nabinya mau ngajak mereka masuk surga. Saya membawa mereka kenal kepadamu ya Allah. Mereka belum paham ya Allah. Berikan hidayah sama mereka ya Allah. Nikmatnya kita punya Nabi Muhammad. Nabi yang paling cinta sama semuanya. Bahkan kepada mereka yang memusuhi Nabi Muhammad dicintai sama Rasulullah. Makanya kata Nabi Muhammad, syafaati li ahlil kabairi min ummati, syafaatku untuk umat-umatku yang gemar melakukan dosa-dosa besar. Sampai itu malaikat menjaga gunung ketika dengar Nabi Muhammad bilang begitu, kaget malaikat penjaga gunung. Dia bilang, samak man sodak man samaka raufan rahiman. Kata malaikat penjaga gunung, sungguh benar Tuhan yang memberikan engkau gelar raufan rahiman, penuh kasih sayang, penuh kelembutan. Bayangkan musuh nggak kenal sama Rasulullah, benci, mau mencoba membunuh sama Rasulullah, dibilang sama Rasulullah apa? Ya Allah, beri hidayah sama kaumku.
Nabi Muhammad nggak pakai bahasa, ya Allah berhidayakan mereka, enggak, tapi kaumku. Kenapa? Nabi berharap mereka mau beriman sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, doanya Rasulullah. Kita lihat bagaimana sekarang penduduk kota Taif, semuanya Islam. Semuanya Islam. Mau cari di ujung nggak dapat orang non muslim di Taif. Semuanya muslim. Sebab apa? Doanya Nabi Muhammad. Dan ini Nabi ngajarin sama kita juga. Ya, khususnya para ustadz, para kiai. Ya, apa? Ketika Nabi di dalam dakwah tadi, Nabi itu doakan kepada mereka bukan cuma yang masih hidup, tapi kepada calon dari anaknya mereka. Kan Nabi bilang, aku berharap kalau bukan mereka mau beriman, aku berharap mungkin anak atau cucu mereka mau beriman kepada agama yang aku bawa ini. Lihat bagaimana Nabi kasih sayangnya. Dakwahnya Nabi bukan cuma kepada mereka yang hidup, tapi kepada calon dari bayi mereka sudah didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, semoga mereka itu diberi hidayah. Makanya kita tiru bagaimana Nabi Muhammad. Kita berlagak seperti bagaimana Nabi Muhammad dalam rahmat dan kasih sayang. Kita bagaimana menerapkan kelembutan terhadap saudara kita, tutur kata yang akhlak, yang sikap yang penuh dengan sopan santun, mengajak di dalam kebaikan, itu yang kita tiru dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, masuk sudah? Bisa? Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan di dalam umur kita, sehat afiat, dijauhkan kita dari musibah, dijauhkan kita dari bala, anak-anak kita dijadikan anak-anak penghafal Quran, anak-anak yang cinta sama Rasulullah, digembirakan mereka bersama Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan Allah angkat musibah, Allah angkat bala, Allah angkat wabah di kampung kita, Allah angkat segala penyakit yang ada di kampung kita. Yang punya hewan ternak dalam keadaan sakit, Allah angkat musibah tersebut, Allah angkat wabah tersebut, Allah berikan keberkahan kepada kita. Yang lagi sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajat mudahan digabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah berperan di dalam terlaksananya acara ini, ya, orang-orang yang sudah ikut serta dalam acara ini, yang sudah membantu dakwanya Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan antum dijadikan orang-orang yang menggembirakan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan antum nanti dibanggakan oleh Rasulullah SAW di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang sudah ikut serta di dalam membantu dakwanya Nabi Muhammad, yang mereka keluarkan hartanya, keluarkan materinya, waktunya, Allah ganti dengan jutaan kali lipat. Allah berikan keberkahan kepada anak-anak antum semuanya, dan mudah-mudahan orang tua kita, ustadz kita semuanya, habaib kita juga, orang-orang tua kita mudah-mudahan diberikan kesehatan, keberkahan di dalam umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijaga keluarga kita dari segala macam perilaku maksiat, keburukan yang dapat membuat kita celaka nanti di yaumil qiyamah. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma qbil salamata wa sihatan wa man hadarana wa man kabana wa rabbikal hujjaj wal hujjaj wal musafir bil barri wal bahri minal muslimin wa qina sarudar min wa sarana qamil kafirin. Allahumma habib ilaina iman wa zayyan fi qulubina wa karihna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna ya Allah minal rasyidin. Allahumma qina adzabaka yawma tub'atsu ibadak. Allahumma rzuqna al-jannata bighairi hisab. Allahumma audil kama alamtana farbin bi'tija ilaih. Allahumma aftah alina futuhal arifin waj'alna ya Allah minal ulama'il amilin wahdina ila tariqil mustaqim. Allahumma kharijna min zulmatil wahmi wa akrimna bin nuril fahmi waftah alaina hikmataka wa ansur alaina min hazaini rahmatik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bi khatimati sa'adah waj'alna minal ladzina mahfusa wa ziyadah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zi syafah wa sabi ziyadah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minkum